Bayangkan, gelap, sunyi, dan tekanan ribuan ton air laut tepat di atas kepala Anda. Di sini, kesalahan kecil berarti maut. Saya Raka Pratama. Bayangkan lebih dari 100 personel profesional terjebak dalam tabung baja tanpa jendela selama 3 bulan penuh. Ini bukan sekadar simulasi, melainkan realitas operasional kapal selam tenaga nuklir atau KSTN. Secara teknis, KSTN adalah wahana yang paling mendekati kompleksitas International Space Station atau ISS. Bedanya, jika ISS melayang di hampa udara, raksasa baja ini bermanuver di palung samudra yang ekstrim. Reaktor nuklir di dalamnya mampu menyuplai energi hingga 20 tahun tanpa henti. Listrik melimpah, oksigen bisa diproduksi sendiri. Namun, ada satu angka keramat yang tidak bisa dilanggar, 90 hari. Kenapa harus muncul setelah 90 hari? Kenapa tidak bertahan di bawah sana selama setahun penuh jika energinya tak terbatas? Mari kita bedah faktor logistik dan ketahanan mental di balik misteri batas 90 hari ini. Banyak yang mengira kapal selam nuklir harus muncul ke permukaan karena kehabisan bahan bakar. Itu kekeliruan besar. Faktanya, reaktor KSTN modern didesain untuk bertahan hingga 2 dekade tanpa perlu refueling sama sekali. Secara teknis, dia bisa menyelam selamanya. Jadi, jika bukan karena keterbatasan teknologi, lantas apa masalahnya? Jawabannya ada pada faktor fundamental yang sering dilupakan dalam doktrin militer, batasan biologis manusia. Batas 90 hari ini bukan soal ketahanan mesin, melainkan soal batas kewarasan dan raga kita. Dalam analisis strategis, kita melihat 3 pilar hambatan utama. Pertama, logistik makanan yang tidak bisa diproduksi di dalam laut. Kedua, degradasi ketahanan mental kru. Dan ketiga, kebutuhan pemeliharaan preventif pada sistem non-nuklir yang terus beroperasi di bawah tekanan tinggi. Data intelijen dari era Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet mengonfirmasi hal ini. Mereka menemukan bahwa siklus 90 hingga 110 hari adalah siklus paling efisien. Melewati batas itu, efektivitas tempur menurun dan risiko kesalahan manusia meningkat secara eksponensial. Perhatikan grafik efisiensi ini. Setelah hari ke-90, kurva kewaspadaan kru menukik tajam. Di kedalaman ratusan meter, satu kesalahan kecil akibat kelelahan mental bukan sekadar error biasa, melainkan ancaman bagi keselamatan seluruh kapal dan aset strategis negara. Mari kita bedah anatomi teknisnya. Mengapa KSTN dianggap sebagai kasta tertinggi di Mandala Laut? Perbedaannya dengan kapal selam diesel elektrik konvensional bukan sekadar soal tenaga, tapi soal kedaulatan operasional yang absolut di bawah permukaan. Perhatikan visual ini, kapal selam diesel seperti KRI Cakra Class milik TNI AL kita secara periodik harus melakukan snorkeling. Mereka wajib mendekat ke permukaan untuk membuang emisi gas buang dan menghirup udara luar demi mengisi ulang baterai. Inilah yang kita sebut sebagai indiscretion rate, momen di mana mereka paling rentan terdeteksi radar dan sonar lawan. Batasannya sangat ketat. Dalam kondisi full submerged tanpa snorkel, kapasitas baterai timbal asam konvensional hanya mampu menopang operasional taktis selama 72 hingga 96 jam saja. Lewat dari itu, kapal harus naik ke permukaan atau mereka akan lumpuh total di dasar laut. Sekarang, lihat jantung dari KSTN. Di sini tidak ada mesin diesel yang berisik. Uranium 235 di dalam reaktor mengalami reaksi fisi terkendali, menghasilkan panas masif untuk mendidihkan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang memutar turbin untuk propulsi dan generator listrik tanpa henti selama 20 hingga 30 tahun. Dengan pasokan listrik yang melimpah, KSTN menjadi ekosistem mandiri. Mereka melakukan elektrolisis air laut untuk menciptakan oksigen segar dan distilasi untuk pasokan air tawar. Secara teknis, kapal ini bisa menyelam selamanya tanpa perlu menghirup udara permukaan. Namun disinilah letak ironinya. Energinya tak terbatas, tapi daya tahan awaknya tidak. Sistem pendukung kehidupan pada KSTN bekerja tanpa henti. Reaktor menyuplai listrik untuk unit desalinasi yang mengubah air laut menjadi air tawar dan elektrolisis yang memecah H2O menjadi oksigen murni agar awak tetap bisa bernapas dengan lega. Secara teori, dengan reaktor nuklir, kapal bisa berada di bawah air selamanya. Namun, ada satu variabel logistik yang tidak bisa dibuat secara sintetis oleh mesin secanggih apapun, bahan makanan atau logistik cair dan kering.
Persiapan dimulai jauh sebelum perintah selam diberikan. Petugas logistik harus menghitung dengan presisi militer setiap butir beras dan kalori yang dibutuhkan untuk misi jangka panjang tanpa adanya dukungan eksternal. Untuk 150 awak selama 90 hari, volume makanan yang dibutuhkan sangat masif. Masalahnya adalah keterbatasan stowage atau ruang simpan. Bahkan terkadang, lorong kapal dan ruang rekreasi harus dipenuhi oleh bahan makanan di awal misi. Seiring bertambahnya hari, kualitas asupan pun menurun. Dari sayuran segar yang habis dalam 2 minggu, beralih ke makanan beku, hingga akhirnya hanya bergantung pada makanan kaleng. Inilah yang secara perlahan mengikis ketahanan fisik awak kapal. Dalam kalkulasi logistik tempur, nutrisi bukan sekadar pengganjal perut. Tim medis KSTN harus memangkas asupan natrium untuk mencegah retensi air dan hipertensi di bawah tekanan konstan, sembari menggenjot protein dan vitamin demi menjaga ketajaman kognitif kru. Namun, tantangan terberat adalah fatigue sensorik. Bayangkan, selama 60 hari berturut-turut, menu Anda hanya variasi dari makanan kaleng yang itu-itu saja. Untuk memaksimalkan storage capacity, kru menggunakan metode penyimpanan ekstrim. Ruang navigasi, hingga koridor mesin dijejali logistik. Bahkan, dek atau lantai kapal seringkali harus dimodifikasi. Lihat skema ini. Lantai yang dipijak kru sebenarnya adalah papan kayu yang diletakkan tepat di atas ribuan kaleng ransum. Mereka secara harfiah berjalan di atas cadangan makanan mereka sendiri. Inilah yang disebut doktrin eating for space. Semakin banyak mereka makan, semakin luas ruang gerak di dalam kapal. Namun, saat kaleng terakhir habis, itulah batas absolut ketahanan sebuah KSTN. Bayangkan di dalam kompartemen torpedo yang seharusnya diisi alutsista strategis, justru bertumpuk-tumpuk kotak logistik makanan. Di KSTN, setiap inci ruang adalah aset tempur yang harus dikorbankan demi perut. Estimasi berat logistik ini mencapai 15 hingga 25 ton untuk satu siklus patroli. Rekan-rekan Milfans harus paham, inilah timer sebenarnya. Reaktor bisa menyala puluhan tahun, tapi daya tahan manusia dibatasi oleh tonase kalori ini. Masuk ke area dapur atau galley. Di sini, prosedur keselamatan sangat ketat. Tidak ada api terbuka. Semua menggunakan tenaga listrik dan oven khusus untuk menjaga kualitas udara, serta manajemen oksigen di ruang terbatas. Dapur ini beroperasi 24 jam tanpa jeda. Karena sistem dinas jaga atau watch yang berputar, shift makan kru berlangsung terus-menerus. Di bawah laut, waktu makan adalah satu-satunya indikator rutinitas yang tersisa. Manajemen kulkas prioritas sangat krusial. Daging dan sayur segar biasanya habis di minggu-minggu awal. Setelah itu, ketahanan mental diuji saat kru mulai bergantung sepenuhnya pada makanan awetan dan kaleng. Dalam doktrin peperangan bawah laut, makanan bukan sekadar asupan kalori, melainkan senjata psikologis. Penyajian menu spesial seperti steak atau pizza pada hari-hari tertentu adalah protokol wajib untuk menjaga moral dan kesehatan mental awak kapal agar tidak mengalami mental breakdown. Bayangkan, di tengah tekanan ribuan ton air laut, sepotong pizza adalah kemewahan tertinggi yang bisa dirasakan manusia. Namun, meskipun logistik terpenuhi, kita harus masuk ke sisi yang lebih gelap dalam operasi KSTN. Faktor manusia atau human factor. Inilah musuh yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan reaktor nuklir. Selama berbulan-bulan di bawah air, kru sama sekali tidak terpapar sinar matahari. Akibatnya, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh mereka hancur total. Otak mulai bingung membedakan siang dan malam. Kondisi ini memicu gejala psikologis yang sangat berbahaya, insomnia kronis, depresi berat, hingga penurunan fokus kognitif. Dalam lingkungan di mana kesalahan kecil bisa menyebabkan kehancuran total, kondisi mental kru adalah risiko strategis terbesar. Data riset medis dari Angkatan Laut negara-negara operator KSTN menunjukkan pola yang sangat konsisten. Memasuki hari ke-90, grafik ketahanan mental awak kapal mengalami free fall atau terjun bebas secara drastis. Kuncinya ada pada defisiensi vitamin A dan B6. Tanpa paparan spektrum surya, kemampuan penglihatan awak menurun dan risiko depresi klinis melonjak. Ini adalah ancaman asimetris bagi kesiapan tempur armada. Protokol standar mewajibkan penggunaan lampu UV buatan di lorong kapal dan pembagian tablet vitamin harian. Namun, suplemen kimiawi tetap memiliki ambang batas dalam menjaga stabilitas emosional manusia.
KSTN mengadopsi sistem kerja 18 jam, bukan 24 jam. Polanya ketat, 6 jam jaga tempur, 6 jam pemeliharaan teknis atau studi mandiri, dan hanya 6 jam untuk istirahat. Siklus ini sangat menguras fungsi kognitif. Bayangkan otak Anda dipaksa berfungsi dalam ritme artificial ini selama berbulan-bulan. Lelah fisik bisa diatasi, tapi lelah kognitif di bawah tekanan ribuan ton air laut, itulah musuh sebenarnya. Memasuki minggu ke-8, kita menghadapi cumulative fatigue atau kelelahan kumulatif. Di dalam KSTN, satu kesalahan mikroskopis dalam manajemen reaktor bisa memicu katastrofe nuklir. Otak manusia bukan perangkat keras yang bisa di-overclock tanpa batas waktu. Bayangkan skenario terburuk, seorang operator senjata strategis yang kehilangan fokus hanya 2 detik karena microsleep. Batas antara prosedur standar dan kelalaian fatal menjadi sangat tipis saat kesadaran berada di titik nadir. Data komparatif menunjukkan realitas yang pahit. Indeks kesehatan mental awak kapal selam seringkali jatuh lebih rendah daripada narapidana di penjara keamanan maksimum. Mereka terkurung dalam tabung baja tanpa sirkulasi udara alami maupun ritme sirkadian yang normal. Lihat statistik dari Angkatan Laut Korea Selatan tahun 2025. Lonjakan tingkat stres personel menyebabkan peningkatan angka pengunduran diri. Ini membuktikan bahwa musuh terbesar KSTN bukanlah armada lawan, melainkan degradasi mental awaknya sendiri. Skor kesehatan mental rata-rata menyentuh angka 70,5. Dalam doktrin militer, ini adalah red flag. Memberikan kendali senjata pemusnah massal kepada personel dengan stabilitas psikologis yang rapuh adalah risiko strategis yang tidak akan pernah diambil oleh komando tertinggi. Lantas, bagaimana Angkatan Laut mengatasinya? Mitigasi dimulai jauh sebelum dermaga dilepas. Setiap personil KSTN wajib lulus psychological clearance yang jauh lebih berat dari standar pasukan reguler. Di kedalaman ratusan meter, mereka menerapkan program positive psychology. Meditasi bukan sekadar gaya hidup, tapi protokol wajib untuk menjaga stabilitas kognitif di bawah tekanan ribuan ton air. Teknologi VR atau virtual reality menjadi penyelamat. Melalui headset, para pelaut bisa pulang sejenak ke pegunungan hijau atau pantai untuk menipu otak agar tidak merasa terjebak dalam kaleng besi selamanya. Kesehatan fisik berbanding lurus dengan mental. Meski ruang sangat terbatas, olahraga tetap prioritas utama. Sepeda statis sering diselipkan di pojok ruangan mesin untuk memicu hormon endorfin kru. Namun ingat, ini kapal siluman. Semua alat olahraga harus diredam getarannya secara ekstrim. Satu gesekan logam saja bisa membongkar posisi mereka ke sonar lawan. Itulah disiplin sonar silence. Untuk menjaga kewarasan di bawah tekanan ribuan ton air, hiburan digital menjadi oksigen kedua. Namun peraturannya ketat. Penggunaan headphone adalah wajib demi mematuhi doktrin sonar silence. Meski begitu, komandan tetap memaksakan interaksi sosial terencana agar tidak ada personel yang terisolasi secara mental dalam dunianya sendiri. Lihat momen ini. Di kantin atau mesdek yang sempit, sebuah pesta ulang tahun kecil bukan sekadar seremoni. Dalam manajemen krisis, ini adalah instrumen taktis untuk menjaga kohesi tim tanpa ikatan emosional. Sebuah KSTN hanyalah kaleng baja yang menunggu ledakan konflik internal. Lantas, bagaimana Angkatan Laut Besar seperti US Navy mengakali batas biologis manusia? Jawabannya adalah sistem rotasi Blue and Gold Crew. Satu kapal selam memiliki 2 set kru lengkap yang bergantian bertugas. Karena secara teknis, mesin nuklir jauh lebih tangguh daripada jaringan saraf manusia. Sebagai contoh, SSBN kelas Trident mengikuti siklus operasional yang sangat presisi. 77 hari beroperasi penuh di kedalaman laut, diikuti oleh 35 hari perawatan intensif di pangkalan. Angka ini bukan asal pilih, melainkan titik optimal antara kesiapan tempur dan ambang batas stres kru. Bandingkan dengan kapal selam konvensional atau diesel elektrik yang biasanya hanya bertahan 3 hingga 4 minggu sebelum harus logistik atau mengisi baterai, KSTN memang unggul dalam daya tahan mesin. Tapi pada akhirnya, batas 90 hari itu adalah bukti bahwa secanggih apapun teknologinya, man behind the gun tetaplah variabel penentu utama. Tidak hanya operasional harian, manajemen karier personel KSTN pun sangat rigid. Setelah siklus penugasan laut selama 3 tahun, mereka wajib menjalani shore duty atau tugas darat selama 2 hingga 3 tahun. Ini adalah masa cooling down untuk pemulihan mental total sebelum kembali ke kedalaman. Lalu bagaimana jika urgensi geopolitik memaksa misi melampaui batas 90 hari?
Disinilah prosedur replenishment at sea atau RAS dimainkan. Ini adalah teknik pembekalan ulang logistik di tengah laut tanpa harus kembali ke pangkalan utama. Salah metodenya adalah vertical replenishment atau fair trap. Kapal selam akan melakukan surfacing terbatas, membiarkan helikopter dari kapal pendukung menurunkan kontainer logistik krusial melalui kabel sling langsung ke atas dek. Tapi ingat, RAS adalah resiko taktis yang masif. Saat melakukan prosedur ini, elemen kejutan atau stealth profile kapal selam praktis hilang. Belum lagi variabel cuaca buruk dan kondisi oseanografi yang bisa membatalkan seluruh operasi logistik dalam sekejap. Contoh nyatanya terjadi pada HMS Astute milik Inggris. Ketika suplai logistik gagal sampai tepat waktu, kru terpaksa melakukan penjatahan makanan ekstrim. Ini membuktikan bahwa meski reaktor nuklir bisa bertahan puluhan tahun, daya tahan perut manusia tetap memiliki batas absolut. Dalam kondisi kritis, komandan akan menerapkan protokol penghematan ekstrim. Diet tinggi kalori diberikan untuk menjaga fungsi kognitif. Namun seluruh personel diperintahkan meminimalkan aktivitas fisik. Ini bukan sekadar hemat makanan, tapi upaya menurunkan produksi CO2 dan konsumsi oksigen secara drastis dalam lambung kapal. Jika Anda mengira ini masalah baru, Anda keliru. Sejarah mencatat bahwa sejak era U-boat Jerman pada Perang Dunia Kedua, batas operasional 3 bulan sudah menjadi standar psikologis dan logistik. Teknologi boleh melompat ke tenaga nuklir, namun keterbatasan biologis manusia tetap berada di titik yang sama. Faktor ketiga yang jarang dibahas adalah maintenance atau pemeliharaan sistem. Meskipun reaktor nuklir bisa menyala puluhan tahun, komponen mekanis pendukungnya seperti pompa pendingin, penyaring udara, dan desalinasi memiliki jam kerja yang terbatas sebelum risiko kegagalan sistem meningkat. Bayangkan membawa ratusan ribu komponen dalam satu unit KSTN. Logistik suku cadang atau spare parts di dalam laut sangat terbatas. Tidak semua kerusakan bisa diperbaiki dengan alat seadanya di tengah patroli sunyi. Perbaikan mayor dan kalibrasi sistem senjata tidak mungkin dilakukan di bawah permukaan air atau saat replenishment at sea. Kapal harus kembali ke pangkalan untuk masuk ke dockering. Inilah realitas operasional. Sehebat apapun energinya, kapal selam tetaplah mesin yang butuh perawatan di darat. Namun di balik kendala teknis tadi, ada alasan filosofis militer yang jauh lebih dalam. Mengapa mereka harus tetap bersembunyi di kedalaman tanpa suara? Ini berkaitan dengan doktrin Second Strike Capability atau kemampuan serangan balasan kedua. Dalam konteks asymmetrical warfare, kapal selam tenaga nuklir adalah kartu as. Prinsipnya sederhana namun mengerikan. Jika satu saja kapal ini selamat dari serangan pertama musuh, itu sudah cukup untuk memastikan kehancuran total bagi pihak penyerang. Satu kapal, ribuan kilometer jangkauan, kehancuran mutlak. Di bawah radar, jauh dari pantauan satelit, mereka adalah titik-titik merah yang tidak terdeteksi dalam peta kekuatan global. Mereka adalah hantu samudra yang memegang kunci kedaulatan sebuah negara besar. Inilah yang kita sebut sebagai deterensi mutlak. Bahkan jika seluruh daratan dan pangkalan udara sebuah negara hancur lebur, KSTN yang masih berpatroli dalam silent mode akan bangkit untuk membalas. Alasan mereka bersembunyi selama 90 hari bukan sekedar bertahan hidup, tapi untuk memastikan perdamaian melalui ancaman pembalasan yang tak terhindarkan. Ketika perintah final diberikan, dari kegelapan abadi bawah laut, sebuah peradaban akan memberikan jawaban terakhirnya. Batas 90 hari ini bukan sekedar hitungan logistik di atas kertas, melainkan titik kritis keseimbangan antara kesiapsiagaan tempur optimal dan batas kewarasan kru di dalam tabung baja bawah laut. Jika kita bedah secara statistik, grafik efektivitas tempur prajurit akan terjun bebas setelah melewati fase ini. Tanpa rotasi atau refreshment, risiko kesalahan fatal akibat kelelahan kognitif meningkat drastis. Dalam doktrin manajemen krisis, kita mengenal pentingnya faktor psikososial. Loyalitas jangka panjang seorang pelaut bergantung pada kepastian bahwa mereka akan pulang. Tanpa kontak dengan keluarga, moral pasukan bisa runtuh. Sekuat apapun baja kapal selam nuklir kita, detak jantung kru adalah penggerak aslinya. Kepulangan ke dermaga adalah bahan bakar emosional yang tidak bisa digantikan oleh reaktor nuklir manapun. Lalu bagaimana masa depan? Pengembangan teknologi 3D printing untuk makanan dan sistem otonomisasi kru mungkin akan memperpanjang durasi ini, namun variabel manusia tetap menjadi tantangan terbesar dalam perang asimetris masa depan.
Bayangkan sebuah KSTN masa depan yang sepenuhnya dioperasikan oleh kecerdasan buatan dan sistem otonom tanpa awak. Prediksi strategis menunjukkan kita mungkin akan melihat durasi patroli mencapai 180 hari dengan bantuan teknologi pendukung hidup yang lebih maju. Namun, satu variabel tetap tidak berubah. Operatornya tetaplah manusia yang memiliki titik jenuh. Teknologi boleh berevolusi melampaui imajinasi, namun biologi kita tetap statis. Kita tetap butuh menghirup udara segar dan melihat cakrawala untuk tetap waras. Pada akhirnya, batas 90 hari ini adalah monumen pengingat bahwa di balik kedahsyatan energi nuklir yang tak terbatas, faktor manusialah yang menjadi penentu utama dalam supremasi laut dalam. Saya Raka Pratama. Teruslah mengeksplorasi batas cakrawala. Sampai jumpa di analisis strategis berikutnya.